Ya, halo selamat sore sobat-sobat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali di sore hari ini kita bisa hadir di program acara spesial Jendela Ramadan Sobat. Dan selama kurang lebih 1 jam selama bulan suci Ramadan kita akan mengadakan dialog interaktif ya. Dan kita bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Dan untuk sore hari ini sobat-sobati kita sudah kedatangan tamu yaitu perwakilan dari LDNU Bondowoso, ada Bapak Kiai Haji Dr. Masud Ali, benar Pak ya? Doktor ya, bukan dokter Oh ya. dokter, Dr. Masud Ali ini yang bakal membahas mengenai puasa dalam perspektif Islam sobat. Dan nantinya juga sobat-sobat yang pengen mengetahui ya tentang bagaimana puasa yang baik dan benar sobat, sambil ngabuburit mungkin ini merupakan suatu hal yang bagus ya dalam kajian Islam, mungkin akan bisa menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Dan Anda bisa bergabung langsung nanti menggunakan jalur teleponnya di 0852 yang sudah tersedia. Aduh, ini di mana nomor teleponnya? Ada di dalam Mas D. Oke, dan Pak Kiai, kita langsung aja mulai ya untuk bisa karena waktu kita udah mepet banget. Mohon maaf kalau tadi ada Iya. persiapan Pak Yai yang juga masih mungkin tadi sempat menghambat ya. Harusnya tadi pukul 4.30 sudah kita laksanakan, sekarang sudah pukul 4.3. Oke Pak Kiai, mungkin kita bisa langsung bahas mengenai bagaimana puasa dalam perspektif Islam ini Pak. Iya, Iya. silahkan Pak Yai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya banggakan, kru TV Pasopati SM yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya ditakdirkan untuk menyampaikan materi soal puasa dalam perspektif Islam ya. Iya, Uh, kita tahu bahwa puasa yang disyariatkan oleh Allah di bulan Ramadan itu ya hanya berlaku dalam 1 tahun 1 bulan ya. 1 bulan, ya. Jadi ini berbeda dengan umat-umat terdahulu ya, yang mana Allah juga mensyariatkan sebetulnya puasa itu, tapi jarak waktunya berbeda ya. Kemudian pelaksanaannya pun juga berbeda dengan puasa yang disyariatkan pada umat Nabi Muhammad seperti itu. Misalnya kita tahu umat Nabi Daud itu puasanya sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun. Jadi sepanjang hayat lah ya, bukan sepanjang tahun. Tapi selama mereka hidup, mereka disyariatkan untuk berpuasa. Hanya puasanya puasa wisol istilahnya ya. Jadi sekarang puasa, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. Terus Berarti jarak 1 hari sepanjang 1 hayat hari. dia menjalani ibadah puasa seperti itu ya. Nah, ini berbeda dengan syariat puasa yang diajarkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ya. Nah, kita ini beruntung sebetulnya menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi puasanya tidak sepanjang hayat ya, tapi puasanya hanya dalam 1 tahun 1 bulan ya. 1 bulan sekali. Sekalipun 1 bulan kadang-kadang tidak genap 30 hari ya. Dalam penanggalan Komariah itu ya maksimal 30, ada yang 29, bahkan ada yang 28 gitu ya, dalam 1 bulan. Kita umat Islam sebagian besar ini mengawali puasa Ramadan di tahun ini mulai hari Minggu. Ya, Ada yang hari Sabtu kemarin sudah berpuasa. Jadi sebagian besar memulai pada hari Minggu hari ini ya. Oleh kita akan menjalani puasa 1 bulan ini dari sejak ya kita ditentukan kapan imsak, kemudian sampai kemudian batas akhir puasa, yaitu yang ditandai dengan iftar kita, berbuka kita. Selama 1 hari penuh ya, kita berpuasa, sebetulnya kita tidak sekedar oleh Allah disuruh menahan haus dan lapar ya. Iya, Tapi ada makna yang terkandung di dalamnya, bagaimana orang yang berpuasa itu betul-betul merasakan beratnya menahan lapar gitu ya, beratnya menahan haus,
dibanding ketika kita kemudian melihat saudara-saudara kita yang tidak makan, yang tidak minum ya, bahkan ya jarang makan ya, tidak seperti kita. Kalau kita ini makannya kadang sehari 4 kali, kadang 3 hari. Kadang mereka makan hanya bisa makan dalam hitungan entah 2 kali, entah sekali, seperti itu. Disinilah sebetulnya ajaran-ajaran puasa yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, agar kita selain mampu mendekatkan diri kita kepada Allah ya, maka ajaran puasa itu diharapkan kita memiliki rasa empati, memiliki rasa peduli. Kemudian Allah mencoba kepada kita bagaimana orang lain yang tidak makan, biar kita ini juga sama-sama merasakan bagaimana haus dan lapar, seperti itu ya. Para pemirsa yang saya banggakan, jadi kembali kepada puasa yang memiliki 2 dimensi sebetulnya. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal gitu ya. Dimensi vertikal itu artinya bahwa kita berpuasa semata-mata karena Allah. Jadi vertikal kita, bagaimana perintah ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berpuasa lillahi ta'ala, bukan semata-mata kita berpuasa untuk orang lain, untuk manusia, untuk siapapun, seperti itu ya. Makanya di dalam niatnya itu lillahi ta'ala. Jadi kita berpuasa semata-mata karena Allah. Ini adalah bentuk vertikal kita kepada Allah. Sekalipun puasa itu adalah bentuknya vertikal, tapi ada makna-makna horizontal di dalamnya gitu ya. Jadi kita memang disuruh berpuasa oleh Allah. Tapi apa makna di balik itu semua? Ternyata puasa yang disyariatkan oleh Allah itu tidak hanya untuk Allah, tapi juga untuk kita, untuk sesama manusia, seperti itu gitu ya. Apa bentuk peruntukan puasa untuk kita, untuk sesama manusia? Agar seseorang mampu mengendalikan nafsunya, agar seseorang itu mampu mengendalikan keinginan-keinginannya. Kita ingin minum hari ini sebetulnya, tapi kita ditahan. Bagaimana kita mampu menahannya agar kita tidak minum? Kita ingin makan sebetulnya, siang tadi kita lapar ya. Jadi tapi kita disuruh untuk menahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menahan haus dan lapar itu, ini kemudian menjadi pelajaran kepada kita, agar pada aspek-aspek yang lain kita mampu juga menahannya. Kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kalau itu dibolehkan, ya silahkan dilakukan ya, silahkan diperbuat, misalnya seperti itu ya. Ini yang pertama ya, aspek horizontalnya. Jadi puasa itu tidak semata-mata murni kepentingannya bagaimana kita menjadi orang yang baik di sisi Allah. Tapi di balik puasa itu kita diharapkan juga menjadi baik untuk diri kita, dan kita menjadi orang yang baik untuk sesama, seperti itu. Para pemirsa yang saya banggakan, saya akan mengutip ayat Al-Quran ya, sebagai bentuk hablum minallah, hablum minan nas, termasuk juga kaitan dengan puasa itu ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu yang berbunyi, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas ya. Manusia itu akan ditimpakan kehinaan dalam kehidupannya, kecuali mereka membangun hubungan baiknya kepada Allah, kecuali mereka membangun hubungan baiknya antar sesama, seperti itu. Jadi puasa itu tidak semata-mata bangunan bangunan vertikal yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu selama 1 bulan itu, tapi bagaimana puasa itu juga memiliki makna-makna horizontal di dalamnya. Sehingga di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan kita berbagi antar saudara-saudara kita. Bahkan di akhir Ramadan nanti ada kewajiban yang
menjadi tugas kita, kewajiban kita umat Islam sebagai kita sudah mengakhiri Ramadan itu dengan kita menunaikan zakat seperti itu. Zakat itu sebetulnya adalah bentuknya adalah bentuk horizontal. Hubungan baik kita antar sesama, karena kita tidak boleh egois ya. Kita tidak boleh hanya hidup memikirkan dirinya sendiri tanpa kita peduli terhadap orang lain seperti itu. Jadi kita ini memang makhluk bumi, kalau saya sering kali mengistilahkan. Kita ini adalah makhluk bumi, tapi kita tidak boleh lupa kepada yang di langit sana, dan kita pula tidak harus ya, atau kita harus peduli terhadap sesama saudara-saudara kita seperti itu ya. Itu gambaran mengenai tentang hakikat puasa. Sekaligus nanti kami akan menjelaskan perspektif Islam itu seperti apa puasa yang disyariatkan. Ini tentu kembali kepada ajaran puasa sebagaimana yang diatur di dalam Islam gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan kita berpuasa. Tidak sekedar makan dan minum kita tahan. Ya. Tapi bagaimana kita berpuasa sepanjang hari itu tidak sekedar menghindari batalnya puasa. Tapi kita harus berusaha bagaimana kita mampu menghindari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa seperti itu ya. Apa batal-batalnya puasa itu ya? Tentu makan dan minum ya di siang hari ya. Kecuali nanti kalau sudah iftar waktunya kita berbuka ya silahkan. Bahkan iftar itu tidak boleh kita tunda-tunda. Jadi kapan masuk iftar berbuka ya kita harus segera ya. Jadi ada 3 hal yang harus disegerakan oleh kita kata Nabi itu. Di antaranya adalah gambaran ya. Kemudian soal hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi banyak orang berpuasa sepanjang hari, sepanjang hidupnya dia berpuasa, bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kenapa demikian? Karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Misalnya hal-hal yang mendapat membatalkan puasa itu apa? Ya adu domba, an-namimah, bicara tentang keburukan, kejelekan orang lain ya. Bahkan ya banyak orang itu kalau tidak ngomongi keburukan tetangganya merasa tidak enak gitu ya. Jadi justru di dalam Ramadan itu kita harus menyedikitkan bicara ya. Jadi bicara dalam arti bagaimana mulut kita ini hanya difungsikan, digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengajak kepada kebaikan ya, untuk membaca salawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dalam perspektif Islam ya, Islam yang kita yakini ya sebagaimana yang disyariatkan itu. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan kapan kita harus memulai puasa. Tidak sekedar kita cukup menahan haus dan lapar lalu dianggap kita berpuasa. Ada ketentuan-ketentuannya seperti itu gitu ya. Iya, dan Sobat itu tadi ya penjelasan dari Kiai Haji Masud Ali mengenai puasa dalam perspektif Islam, Sobat. Dan buat Sobat silahkan bertanya ya. Kalau mungkin saat ini ingin bertanya, Anda bisa bergabung langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia. Kalau mungkin saat ini Anda ingin bergabung, Anda bisa menggunakan jalur telepon di 0821 3941 2904 atau juga Anda bisa kirim pesan singkat melalui WhatsApp ya. Namun sebelum kita terima jalur teleponnya, jangan lupa Sobati bahwa acara ini juga dipersembahkan oleh Pesona Jepara ya. Bagi Anda sobat yang saat ini mungkin membutuhkan perabotan rumah tangga, furniture dan juga segala hal tentang perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi dan juga sofa, dipan dan lain sebagainya. Jangan lupa ya datang di Pesona Jepara, karena Pesona Jepara Furniture ini menyediakan perabotan rumah tangga asli berbahan kayu jati asli sobat, dan kualitas terbaik dengan jaminan harga yang juga murah sobat. Jadi Anda jangan khawatir, Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture ya, yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso.
atau juga Anda bisa menghubungi nomor teleponnya di 0332 atau juga nomor HP-nya di 081913400500 sobat. Jadi untuk perabotan rumah tangga, kebutuhan furniture Anda jangan kemana-mana, datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture karena Pesona Jepara semakin mempesona. Oke, 99.4 Sobat FM, kita lanjut lagi ya acara dialog interaktif agama Islam Jendela Ramadan di sore hari ini. Dan kita tadi sudah membahas mengenai dan mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Masud Ali mengenai puasa dalam perspektif Islam. Sobat, silakan yang mau bertanya, kita persilakan langsung bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia, bisa diangkat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Isi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana nih? Dari Anang Wahyudi. Dari Anang Wahyudi. Oke, Bang Anang. Petung. Di kawasan Petung. Oke, Bang Anang. Apa yang bisa ditanyakan kepada Kiai Haji Masud Ali sore hari ini? Silakan, Bang Anang. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mungkin agak melenceng dikit ini. Iya. Iya. Kita akan Pak Jai ya. Sebelumnya itu kalau kita misalnya ada tamu kan kita harus menghormatikan gitu. Betul. Tapi kadang-kala ada tamu, teman, sahabat gitu yang datang ke rumah kita, ya silaturahim lah. Tapi kadang-kadang tidak bahasa, tak dibikinkan kopi itulah gitu. Oh, jadi gitu. Hukumnya yang bikinkan itu apa? Gimana misalnya dibikinkan? Kayak tuan rumah yang bikinkan itu berdosa apa enggak dalam hukum Islam itu Pak? Jadi di saat puasa minta kopi ya? Apakah kita bikinkan kita yang berdosa itu, gitu mungkin Pak Ustadz? Sisi lain itu Pak Isi ya, harus menghormati tamu. Sisi lain kan kita puasa gitu. Gitu ya. Dan di bulan puasa kan harus puasa juga kan. Betul. Nah itu di sana itu pertanyaannya cuma gitu aja. Iya. Gitu aja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isi ya. Iya, terima kasih banyak Bang Anang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, terima kasih ya, barusan sudah bergabung ada Bang siapa tadi? Ada Bang Anang ya yang sudah bergabung dan menanyakan Pak Kiai di sini bahwa bagaimana hukumnya kalau mungkin ini agak menyimpang dari tema bahasan kita memang Pak Yai ya. Di mana kita tetap puasa itu kan. Tetap puasa. Bagaimana kita menolak? Wah, begitu dia minta kopi kepada kita sementara kita puasa. Kalau kita yang memang puasa benar puasa, tapi kita membikinkan buat tamu tadi yang tidak puasa, bagaimana hukumnya kepada kita nih Pak Yai? Iya. Pertama, kita harus memastikan tamu itu apakah tamu musafir gitu ya. Kalau dia tamu musafir misalnya kan boleh tidak berpuasa gitu ya. Kalau dia minta kopi dan dia bertamu ya kita harus menghormati ya. Kecuali mereka yang minta kopi, minta air itu tetangga kita yang tidak diperbolehkan, mereka tidak berpuasa seperti itu ya. Jadi ada beberapa kelompok manusia itu kan boleh tidak berpuasa. Misalnya mereka sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mereka tidak berpuasa boleh ya. Ya tanpa alasan itu tidak boleh tidak berpuasa. Maksud saya seperti itu gitu ya. Artinya harus berpuasa. Kemudian yang kedua, orang itu boleh tidak berpuasa karena sakit ya. Karena sakit. Karena sakit ya. Dalam kondisi sakit mereka tidak dipaksa untuk berpuasa. Nah, kalau mereka butuh air, bertamu kepada kita, dia mengidap penyakit yang kemudian bisa membahayakan nyawanya kalau dia berpuasa, maka kita wajib memberikan minum ya kepada yang bersangkutan ya. Kalau memang mereka betul-betul karena sakit tidak berpuasa ya. Kemudian yang berikutnya, kalau perempuan kan memang dilarang berpuasa. Kalau misalnya dia datang bulan seperti itu. Kalau ada perempuan yang datang bulan minta air kepada kita, ya kita harus memberi kan seperti itu. Kecuali kita tahu kalau mereka tidak punya alasan-alasan tadi itu gitu ya. Jadi dia bukan musafir, dia bukan bukan sakit ya,
Kalau dia perempuan dia sedang menyusui, kalau dia punya anak ya, kalau dia perempuan tidak sedang hamil misalnya, ya mereka kan boleh saja mereka tidak berpuasa. Artinya ada rukhsah bagi seseorang yang sedang dia menjalani atau sedang mengalami beberapa yang saya sebutkan tadi itu. Ketika mereka bertamu kepada kita, ya, kalau mereka betul-betul musafir, wajib bagi kita untuk menghormati dia. Ya. Kecuali kita tahu mereka tidak sakit, mereka bukan musafir, mereka bukan perempuan yang sedang hamil misalnya, atau mereka bukan perempuan yang sedang menyusui, kita memberi minum kepada mereka, sama halnya kita ya memberi ruang mereka untuk terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kita menghormati tamu itu wajib bagi kita. Nah, cuma dalam konteks puasa kita kan bisa mengklasifikasi. Jadi tamu ini posisinya apa gitu ya? Dia musafir apa enggak gitu ya? Kalau dia sedang musafir, dia minta air, wajib kan bagi kita untuk memberikan minum. Tanpa kita juga ikut minum ya. Jadi biar tamunya aja yang minum, kita tidak boleh minum. Nah, tamunya yang ngopi, kita hanya membuatkan, ya kita tetap berpuasa seperti itu ya. Ya siapa tahu mereka kondisinya seperti itu. Iya, oke. Dan buat Bang Anang mungkin mudah-mudahan jawaban tadi pas ya, seperti yang diharapkan. Jadi kalau yang kita ngasih minum ini kita nggak berdosa ya Pak Ustadz ya. Kalau mungkin mereka memang misalkan saja memang mereka sengaja nggak puasa Pak Ustadz. Banyak dari teman-teman kita kadang tiba-tiba nongkrong sengaja nggak puasa gitu kan, terus minta minum ke kita sementara kita puasa, kita ngasih, apakah kita berdosa Pak Ustadz di situ? Iya, kalau mereka tidak punya sebab-sebab tadi itu, bukan musafir, tidak karena sakit dia, ya kita berdosa kalau kita memberi minum kepada mereka. Berarti kita berhak menolak ya Pak Ustadz? Iya. Jadi berhak menolak seperti itu. Okay. Jadi kita perlu mengingatkan kepada mereka, sekarang waktunya berbuka puasa, kita waktunya berpuasa, kamu tidak boleh kemudian makan seperti itu ya. Jadi buat Bang Anang yang tadi sudah bergabung Bang Anang ya, jadi kita bisa mengingatkan Bang Anang kalau mungkin teman kita saat ini mungkin lagi minta minum di saat kita puasa, oke? Dan ada yang telepon lagi di belakang, silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana? Ini Abdullah ya. Abdullah dari Sukosari, Pak Ustaz. Oke, silakan, apa yang mau ditanyakan kepada Pak Yai sore hari ini? Tadi saya mendengarkan bahwa hikmah dari puasa salah satunya ya Ustaz. Yaitu merasakan kita ini lapar kan gitu ya. Bahwa orang lapar seperti ini, orang haus seperti ini, kita menikmati baik yang kaya maupun yang miskin kan gitu Ustaz. Iya. Nah terus sekarang ada Ustaz, ini kenyataan ya, mentang-mentang puasa, habis subuh langsung tidur, bangunnya duhur, sholat duhur, setelah itu tidur lagi, asar bangun tidur lagi, istilahnya tidur terus Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Istilahnya apa itu punya hikmah juga dalam berpuasa? Kata Ustaz tadi bahwa salah satu dari hikmah puasa adalah merasakan lapar dan haus. Nah itu salah satunya kan gitu Ustaz. Jadi banyak kan hikmah puasa yang lain, diantaranya menyehatkan tubuh kita, kan salah satunya seperti itu. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya bagi orang-orang yang cuma kerjanya tidur terus. Soalnya ada hadis katanya begitu Ustaz, bahwa orang tidur itu adalah ibadah kan gitu Ustaz. Jadi tidurnya seorang mohon puasa penjelasannya ibadah. Ustaz. Terima kasih untuk Mbak Yosi. Oke, terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik Ustaz ya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa ini adalah ibadah. Jadinya akhirnya diartikan aku tidur aja terus, ini akan ibadah juga. Bagaimana ini Pak Kiai? Jadi pahala itu diukur dengan kadar kepayahan gitu ya. Semakin dia payah maka pahalanya besar. Kalau mereka hanya tidur
tok tidur tok ya pahalanya berbeda dengan orang yang tidak tidur ya. Kalau tidak tidurnya itu digunakan untuk melakukan aktivitas ya, tugas-tugas keseharian misalnya, itu dengan kondisi lapar itu dia sedang bekerja, dia sedang melakukan tugas-tugas rumah tangganya misalnya, maka pahalanya amat besar dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan dia hanya tidur tok sepanjang hari seperti itu gitu ya. Tapi diperbolehkan Pak Ustadz, andai kata terjadi seperti itu. Ya silahkan seperti itu. Tapi kan dia tidak mendapatkan ya pahala karena menahan lapar itu tadi gitu loh ya. Jadi mungkin dia hanya mendapatkan pahala puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala bagaimana perihnya orang lapar, bagaimana perihnya orang haus seperti itu gitu ya. Jadi semakin besar tantangannya maka semakin besar pahala yang dia dapati seperti itu. Tapi dalam sisi lain ya, ini juga perlu diingat. Tidur itu bisa lebih baik daripada tidak tidur ya. Kalau tidurnya orang itu bisa menghindari seseorang dari perbuatan maksiat ya. Nah, ini kan lebih baik tidur daripada tidak tidur gitu ya. Misalnya kalau dia tidak tidur, dia adu domba, dia berbuat kemaksiatan gitu ya. Nah, ini kan tentu hal-hal yang harus kita hindari. Cara menghindarinya itu diantaranya tidur itu. Karena orang tidur ini kan tidak berbuat maksiat ya. Tapi ya kita tetap berharap ya bagaimana puasa Ramadan itu tidak diisi hanya dengan tidur gitu ya. Jadi memang ada hadis Nabi yang mengatakan naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Asal dia niati betul untuk menyegarkan tubuh kita. Dan dia tidur tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain seperti itu. Gitu ya. Nah itu tadi ya buat hamba Allah yang ada di kawasan Sukosari tadi, boleh tidur asalkan mungkin di saat kita sudah kecapean Pak Ustadz ya, beraktivitas mungkin ya. Karena dia selesai melaksanakan tugas, silahkan tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi kalau tidur terus menunggu waktu berbuka puasa, ini juga tidak. Ya siapapun kuat berpuasa. Oke. Dan sobat-sobati masih ada waktu ya buat sobat-sobati yang saat ini mungkin ingin bertanya. Namun sebelum kita lanjut kembali, sebelum kita terima telepon kembali, buat sobat-sobati silakan siap-siap telepon ya. Anda bisa telepon di 0821 3941 2904. Dan juga buat sobat-sobati yang saat ini mendengarkan di Radio Pasopati FM, jangan lupa Anda bisa langsung ya menyaksikan podcast kita untuk saat ini, dialog interaktif kita saat ini di Pasopati TV. Jadi Anda bisa buka channel YouTube di Pasopati TV. Dan sebelum kita lanjut kembali sobat Pasopati, jangan lupa ya sekali lagi kita ingatkan buat sobat Pasopati yang saat ini membutuhkan perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, sofa, dipan dan juga buffet dan lain sebagainya dengan kualitas yang tinggi sobat. Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture karena Pesona Jepara ini menyediakan perabotan rumah tangga dengan berbahan asli kayu jati dengan kualitas terbaik sobat. Dan Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso. Atau juga Anda bisa hubungi nomor teleponnya langsung di 0332 424211 atau juga bisa di nomor teleponnya di 081913 400 500. Pesona Jepara semakin mempesona. Oke, 99.4 Pasopati FM, sobat kita lanjut kembali ya bersama juga sobat-sobat Pasopati TV untuk bincang-bincang dialog interaktif bersama narasumber kita untuk sore hari ini di acara Jendela Ramadan, yaitu bincang-bincang dengan Bapak Kiai Haji Masud Ali yang tadi membahas mengenai puasa terhadap perspektif Islam yang tadi sudah disampaikan ya, dan bahwa puasa ini ternyata tidak hanya menahan haus dan lapar saja sobat, dan banyak hal juga yang memang harus kita hindari. Bagaimana puasa ini merupakan suatu ibadah yang baik vertikal maupun juga horizontal yang tadi sudah disampaikan. Dan silakan buat yang mau bertanya kembali masih ada kesempatan ya. Kita masih sampai menit yang kurang 10 menit lagi, nanti kita akan closing. Jadi buat yang saat ini mungkin ingin bertanya, silakan satu pertanyaan lagi. Anda bisa bergabung langsung sobat-sobati menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 0821 3941 2904. Dan Pak Kiai sambil menunggu ya yang telepon di sore hari ini,
Mungkin kita bisa bahas kembali Pak Yai mengenai puasa terhadap perspektif Islam ini. Bagaimana Pak Yai? Mungkin ada yang perlu disampaikan kembali. Oh, ternyata ada yang telepon kembali. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana nih? Dari kawasan timur. Kawasan timur, oke. Apa yang mau ditanyakan kepada Kiai? Allah ini ingin bertanya sama Pak Kiai. Oh iya, tetangganya Pak Yai. Kami sebagai wanita ya, kenapa kalau sholat nggak usah dibayar kodok kalau depan bulan. Seorang wanita kalau puasa memang diredai bayar kodok ya. Itu apa bedanya tentang ini masalah ini Kiai? Iya. Kami ingin bertanya dan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat hamba Allah yang ada di kawasan timur barusan yang sudah bergabung Pak Kiai ya. Ini menanyakan kenapa kalau memang masih semua pertanyaan tadi menyimpang dari apa yang tema bahasan kita ya. Mungkin bisa dibahas sedikit Pak Yai. Ya, ini mengenai kenapa sih kalau kita meninggalkan sholat Pak Yai tapi tidak wajib untuk mengqadha, sementara kalau kita meninggalkan puasa kita wajib mengqadha gitu Pak Yai. Apa bedanya? Itu yang dipertanyakan tadi. Pertama, ini bagi perempuan ya. Perempuan yang karena datang bulan di bulan Ramadan itu, dia tidak wajib sholat ya. Dia tidak wajib puasa ya. Nah, ini berdasarkan kepada hadis riwayat Sayyidatina Aisyah sebetulnya. Jadi kata beliau, kunna nu'maru biqada is-shaum wala nu'maru biqada is-shalah. Jadi kami, kata Sayyidatina Aisyah, kami diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa. Jadi mengganti puasa yang ditinggalkan akibat karena perempuan itu datang bulan, gitu loh ya. Bagi perempuan yang datang bulan di bulan Ramadan itu dia wajib tidak puasa, ya. Karena puasa pun mereka tidak diperbolehkan sebetulnya, gitu ya. Jadi dianggap sia-sia dia berpuasa, gitu ya. Karena dia sedang dia sedang haid seperti itu. Tapi dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya, ya. Sama halnya ketika perempuan datang bulan di luar Ramadan, mereka tidak wajib mengqadha sholatnya. Ya ini kan keringanan sebetulnya bagi perempuan. Ini dasarnya jelas ya, dasarnya Sayyidatina Aisyah itu. Jadi untuk puasa diwajibkan untuk mengganti, mengqadha. Ya kalau ditanya kenapa kok puasa disuruh mengganti, puasa ini kan hanya berlaku dalam 1 tahun sekali dalam 1 bulan kan. Beda halnya dengan sholat. Sholat ini kan berlaku sepanjang hari bagi kita. Nah, misalnya dia tidak sedang berhalangan, maka selamanya dia wajib melaksanakan sholat seperti itu. Nah, karena sholat sudah disyariatkan harus dilakukan setiap hari. Ketika perempuan sedang menstruasi itu, dia tidak boleh melaksanakan sholat, bahkan dia tidak wajib mengganti sholat yang ia tinggalkan seperti itu, gitu ya. Saya kira begitu mungkin yang ditanyakan. Dan Pak Kiai, karena waktu kita udah mepet Pak Yai ya, karena tadi juga persiapan masih di awal, ini tinggal sekitar 3 menit lagi Pak Yai. Mungkin ada yang bisa dijelaskan kembali Pak Yai mengenai puasa dalam perspektif Islam, silakan Pak Yai. Iya, bahwa puasa itu menjadi syariat bagi kita, sekaligus menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, khususnya mereka yang balik, mereka yang berakal, mereka yang tidak karena udzur gitu ya. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan puasa. Di dalam pelaksanaan puasa itu sendiri ya tentu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan ya. Misalnya dia harus berniat ya.
niatnya harus dimabitkan misalnya seperti itu. Jadi mabit itu dilakukan sebelum jatuh imsak begitu ya. Nah, kalau dia tidak berniat ya, dia sedang menjalani atau dia tidak makan, tidak minum, kemudian diniati puasa, maka tidak jadi puasa seperti itu. Jadi puasa itu harus diawali dengan niat terlebih dahulu. Harus dibaca niat, Pak. Iya, ya. Wattalaffudu itu sunnatun ya, dilafatkan itu menjadi sunnah. Sedangkan tidak dilafatkan ya juga nggak apa-apa. Yang penting dia berniat seperti itu. Jadi ini kewajiban puasa. Jadi mereka tidak hanya sekedar mampu menahan haus dan lapar, tapi setidaknya puasa yang kita jalani ini mampu memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa kita ini punya Tuhan, ya. Kita ini punya tetangga, punya teman, punya saudara. Dengan puasa itu diharapkan sama-sama baik. Hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kepada sesama tentu diharapkan menjadi baik dari ajaran puasa, dari pendidikan puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Kiai yang sudah hadir di studio Pasopati FM. Dan sobat-pasopati, itu tadi ya penjelasan dari Pak Kiai Haji Masud Ali yang sudah hadir di Pasopati FM mengenai puasa dalam perspektif Islam. Dan sobat-pasopati, Anda juga bisa menyaksikan kembali Pasopati TV ya. Besok kita juga akan mengadakan acara dialog interaktif. Dan untuk besok kita akan bersama Kiai Haji Muhammad Yusuf yang bakal membahas mengenai bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Dan untuk saat ini kita harus pamitan dulu karena waktu kita udah mepet. Dan terima kasih banyak buat sobat Pasopati yang sudah bergabung untuk saat ini, dan juga buat pendengar Pasopati yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan melalui gelombang 99.4. Dan akhirnya saya Elsie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.